kita ada dalam satu masa yang cukup krusial, bukan cuma karena efek dari si coronavirus ini secara ke badan kita gitu ya, ke 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 kesehatan kita, tapi juga sebenarnya ini satu periode yang sangat penting gitu karena si corona ini bukan cuma berdampak ke kesehatan, tapi juga menjadi katalisator untuk hal-hal yang mungkin terjadi di masa yang akan datang gitu ya. Apakah ini akan mengarah ke sesuatu yang lebih baik gitu atau ke sesuatu yang justru menjadi distopia gitu. Karena kemarin ini juga terinspirasi dari obrolan kemarin sama Agung bahas tentang Gojek gitu bahwa ini adalah masa di mana menjadi angin segar baik dari kelompok-kelompok yang membayangkan adanya satu bentuk ikatan sosial baru yang lebih komunal gitu ya, yang saling membantu, saling mendukung dan lain sebagainya gitu. Tapi ini juga angin segar buat kelompok-kelompok yang selama ini membayangkan atau menginginkan adanya satu bentuk relasi sosial yang didasari oleh pemikiran rasisme gitu ya, pemikiran fasisme gitu dan lain sebagainya. Ya mungkin itu nanti bisa cerita pengalaman dia jadi objek rasisme gitu ya, karena dianggap orang dari negara tertentu ada di negara barat gitu, terus karena musim virus corona gitu sehingga dia jadi sasaran rasisme. Dan itu memang jadi salah satu reaksi pertama ketika virus ini muncul gitu ya. Reaksi pertama yang muncul adalah rasisme gitu kan ke kelompok-kelompok tertentu gitu. Bahkan bukan cuma orangnya tapi benda dan lain sebagainya. Itu muncullah mitos-mitos segala macam tentang dan hoax gitu kan muncul juga di apa. Jadi mulai dari mana? Nah, pertanyaan mulai dari mana ini apakah masih relevan gitu ya, dalam konteks seperti sekarang, di mana sebenarnya kalau kita memahami virus ini, kalau pakai logikanya atau pakai apa namanya yang diajukan oleh Deleuze gitu ya tentang rizoma gitu ya, Deleuze dan Guattari itu, ya kayaknya kita ini sekarang udah kadung hidup dalam dunia kapitalis yang schizofrenik gitu kan. Jadi kita sebenarnya bisa mulai dari mana aja gitu, karena dan untuk antropologi sebetulnya beberapa kajian tentang yang terkait dengan fenomena virus sekarang ini sebenarnya udah banyak dilakukan gitu kan. Dan sayangnya gitu kalau kita tadi baca berita hari ini di Jakarta Post bagaimana sebetulnya presiden versus scientist gitu ya, bagaimana sebenarnya fakta-fakta saintifik baik itu ilmu sosial maupun ilmu sains, ilmu alam misalnya seringkali diabaikan gitu ya. Ini juga bisa terlihat dari fenomena sekarang gitu. Tapi studi-studi yang terkait sebetulnya mungkin beberapa orangnya kita juga kenal langsung gitu kan, dan mungkin one phone away dari kita sekarang gitu ya, kayak lingkungan gitu ya, politik ekologi, human ekologi. Kita tahu di UI ada Iwan Citrajaya gitu kan, ada ya ini karena saya yang kenal aja gitu, jadi maksudnya yang terjangkau gitu ya, ada Bu Yunita, ada Bu Suraya gitu ya. Kajian-kajian seperti ini memang sebenarnya sudah dilakukan, tapi fragmented gitu, walaupun beberapa memang udah lebih advance gitu ya. Juga misalnya studi-studi tentang aktor network theory dan science, technology, and society gitu. Kita tahu ada Celia Low, bahkan dia nulis tentang H5N1 gitu, viral sovereignty gitu kan, bagaimana di perdebatan tentang sovereignitas virus mengacu kepada apakah virus ini adalah kepentingan nasional gitu ya, karena ada negara ya, saya nggak usah sebut nama negaranya gitu, yang waktu itu nggak mau bagi-bagi spesimen virus H5N1 gitu kan, sehingga ini justru menjadi kekhawatiran kita di saat sekarang gitu, apakah kita juga akan diperlakukan sama, karena tadi juga Donald Trump sudah mulai mengancam WHO karena dianggap terlalu bias terhadap kepentingan Amerika gitu ya. Nah ini kurang lebih virus tapi kok dibikin paspor gitu kan, ini virus gue nggak mau bagi-bagi, nanti kalau gue bisa bikin vaksin dari sini gue nggak akan bagi-bagi. Nah kalau dalam kondisi sekarang tuh mungkin nggak dilakukan gitu ya. Ya Bruno Latour jelas dia bicara soal climate change, walaupun sepenting itu tapi juga nggak pernah jadi satu dimensi, jadi satu perdebatan seperti sekarang gitu. Ini juga satu pertanyaan berikutnya gitu,
kenapa climate change nggak pernah menjadi urgensi seperti sekarang. Mungkin karena sifat dari rusaknya itu. Gitu ya. Tapi kita juga jadi berpikir tentang studi-studi atau tulisannya Philip de Sekolah dari buku Beyond Nature and Culture. Ini juga salah satu kitab baru gitu dalam antropologi gitu ya. Imam mestinya bicara gitu kan bahwa kita dengan situasi sekarang kita sebenarnya melihat bagaimana sebetulnya relasi-relasi sosial gitu ya itu seringkali didasari dia berbeda gitu kan secara intrinsik, tapi sebetulnya dia sama-sama makhluk yang ada di bumi ini. Jadi harus dipahami dengan epistemologi saintifik gitu. Tapi ada juga yang misalnya melihat ini sebagai fenomena yang didasari oleh pemahaman tentang analogisme gitu ya, bahwa ini sesuatu yang benar-benar berbeda gitu, apa tentara Tuhan gitu kan, atau jadi sebetulnya kita sebenarnya juga melihat si virus ini dengan logika ontologi yang beda-beda gitu. Satu melihat sebagai fenomena saintifik, satu melihat sebagai tentara Tuhan dan lain sebagainya. Tapi di situ justru jadi begitu menariknya gitu ya. Dan dengan begitu kita juga sebenarnya memahami lagi, mencoba menggali lagi konsep-konsep tentang apa itu value gitu kan. Seperti ya ini Imam juga mesti ngomong sebetulnya. Gitu. Jangan saya yang ngomong ini, misalnya selama ini yang ngulik-ngulik David Graeber dan Shaolin gitu ya, itu Imam gitu. Atau kita juga bisa bicara soal world system gitu ya, batas-batas nation state gitu ya, atau colonial history, bagaimana sebetulnya sejarah kesehatan gitu, institusi kesehatan juga dibangun dari situ. Jadi juga misalnya praktik-praktik seni gitu kan, itu juga kan dengan begini kita juga mempertanyakan kembali hal-hal dasar tentang bagaimana kita berkesenian gitu. Ada orang bereksperimen pakai Zoom gitu, main musik dan lain sebagainya gitu ya. Tapi juga nanti kita bisa lihat misalnya film-film atau saya nggak tahu ini bisa dikatakan novel atau buku gitu kan. Ini cerita saya dikirimin sama teman saya dari Kanada gitu, buku tentang katastrofik yang disebabkan oleh situasi bencana karena orang-orang yang tinggal di sekitar tempat pengetesan nuklir di Amerika, di Texas. Jadi itu juga bisa bagaimana kita praktik-praktik berkesenian, menulis, bermain musik dan lain sebagainya gitu ya. Tapi juga bisa bicara soal ya yang juga isu yang berikutnya adalah tentang biopolitik gitu. Mungkin ini adalah satu era di mana apa yang selama ini kita pelajari sebagai biopolitik itu benar-benar ada di depan mata kita gitu. Gimana kita untuk megang hidung kita sendiri aja bisa dianggap satu tindakan yang merugikan gitu. Atau misalnya kita salaman yang tadinya dianggap bagus, sekarang jadi nggak bagus. Gitu. Saya nggak bisa ngebayangin bagaimana orang Prancis kalau ketemu sekarang gitu. Harusnya kan bisu gitu kan. Sekarang gimana gitu. Jadi mungkin mereka juga akan kebingungan gitu. Jadi ya banyak sebenarnya pintu masuk untuk mulai dari mana kita memahami fenomena ini gitu ya. Ya sebagai disclaimer sebenarnya walaupun saya nggak berhasil bercanda misalnya, tapi sebetulnya kita nggak sedang bercanda gitu, kita nggak sedang mementertawakan atau kita nggak sedang mengolok-olok situasi ini, apalagi orang-orang yang terdampak langsung gitu ya. Tapi sebetulnya saya ngutip dari satu tokoh fiksi gitu ya, film namanya Harlan, dia tokoh kalau teman-teman tahu film judulnya War of the World gitu ya, tahun 2005 tentang adanya serangan. Ini bukan virus tapi makhluk alien yang sudah ditaruh di dalam bumi gitu kan, terus tiba-tiba aktif dan ngancurin dunia gitu kan. Si Harlan ini terobsesi buat ngebunuh si alien itu gitu. Wah, gue dengar di Jepang orang ada yang udah pernah jatuh, kita pasti bisa juga gitu kan. Dia bilang gitu bahwa sebetulnya orang yang dia dulunya sopir ambulans gitu. Jadi menurut dia orang yang bisa survive dalam situasi krisis gitu, dibawa di ambulans itu orang yang tetap membuka mata. Sebenarnya ini jadi sebenarnya obrolan ini bukan dalam rangka untuk mengolok-olok atau apa gitu, tapi sebetulnya kita untuk tetap sadar bahwa untuk memahami sebenarnya ada di periode seperti apa kita sekarang gitu kan, sepenting apa gitu, dan segenting apa gitu ya. Juga topik-topik misalnya ya tadi contoh tadi topik-topik tentang katastrofik, tentang bagaimana hidup dalam puing-puing, dalam reruntuhan kapitalisme gitu ya, yang memunculkan spesies-spesies baru yang kadang nggak sebelumnya dianggap tidak relevan gitu ya, atau bahkan melibatkan makhluk halus juga gitu ya, kalau di buku misalnya The Art of Living on a Damaged Planet gitu kan, bagaimana misalnya orang hidup dalam
situasi reruntuhan. Ini kan juga virus ini kan juga ada hubungannya dengan bagaimana sebenarnya monokultur dalam peternakan akhirnya memungkinkan terjadinya mutasi virus gitu kan, atau jamur gitu ya, tiba-tiba menjadi agensi penting yang menghubungkan banyak orang gitu kan. Seperti di bukunya Anna Singh, Mushroom at the End of the World gitu. Nah, tapi yang satu hal yang menjadi sebagai antropolog kita melihat banyak hal. Gitu. Kita melihat yang kata Nosa tadi scattered banget ya. Sekarang lu main gitar, lu pengen nulis tentang sejarah gitar Fender, besok lu mau bilang tentang apa gitu ya. Jadi kita sebenarnya untuk sebagai antropolog punya kesempatan untuk melihat banyak hal, nggak selalu menyenangkan sebetulnya. Bahkan kita harus dihadapkan pada situasi di mana kita melihat hal-hal yang nggak menyenangkan gitu ya. Tapi ini nggak pernah jadi concern orang banyak gitu ya. Dan itu menjadi mengkhawatirkan dalam situasi sekarang misalnya ini kasus di salah satu panti penampungan orang dengan gangguan jiwa gitu ya, yang pernah saya datangi berkali-kali gitu ya. Saya sudah pernah ke beberapa panti di Indonesia gitu dan kondisinya memang cukup menyedihkan gitu ya. Dan keadaan seperti ini kenyataan dan ini menjadi concern kita bagaimana mereka sekarang hidup dalam kondisi sekarang karena panti-panti ini sesak sekali gitu ya. Jadi satu panti, satu ruangan isi bisa sampai 10 orang, mungkin lebih parah dari penjara gitu. Dan panti ini disubsidi oleh negara, tapi juga disekolah oleh swasta. Tapi bagaimana sebetulnya justru keadaan ini menjadi bahan olok-olokan dalam situasi apa namanya Pak seperti sekarang gitu. Orang mengolok-olok bahwa katanya orang yang distigma sebagai orang gila ini dianggap sebagai sedang melakukan social distancing. Ini terlihat sekali bahwa nggak bisa membedakan antara social distancing dengan social exclusion. Jadi ini juga itu persoalan sebetulnya bagaimana, ini satu contoh kecil bagaimana sebenarnya kondisi seperti sekarang justru memancing orang untuk mengeluarkan hasrat-hasrat yang sebelumnya mungkin terpendam. Gitu. Dia pengen ngolok-ngolok, dia pengen mencoba mengambil keuntungan dari situasi dan lain sebagainya, atau hasrat ingin mengontrol dan lain sebagainya. Ya, dan sebetulnya biopolitics dan lain sebagainya gitu ya. Saya pernah tulis di buku di satu jurnal tentang sebenarnya virus ini mungkin buat kita suatu hal yang baru untuk orang banyak sekarang. Tapi misalnya petani di beberapa tempat di Indramayu, saya bikin lini masa dari bagaimana serangan hama wereng dan yang membawa virus itu sudah menjadi bagian dari sejarah kehidupan mereka gitu ya. Dan itu bukan fase yang cukup menyenangkan karena dalam beberapa kasus bisa juga berujung ke kematian karena shock gitu ya, melihat sawahnya yang sudah dia keluarkan uang cukup banyak gitu harus gagal panen. Kita nggak bicara soal 1-2 hektar, tapi sebenarnya kita bicara dalam konteks di sini ribuan, ratusan ribu hektar yang justru disangkal gitu ya oleh kepentingan tertentu karena nggak mau kelihatan bahwa gagal dalam mengelola pertanian. Jadi virus itu juga bukan sesuatu yang bagaimana virus kemudian mempengaruhi hidup dan relasi politik masyarakat itu juga bukan sesuatu yang baru. Misalnya untuk petani gitu ya. Ini saya temui dia dalam seorang petani ini dalam keadaan sakit gitu karena dia stres gitu ya. Mau panen tapi sudah pasti nggak akan sesuai dengan ekspektasi dia karena tanamannya terserang virus. Bahkan ada satu peristiwa yang cukup tragis gitu ketika seorang petani karena dia frustasi udah beli pestisida macam-macam karena virus nggak mungkin bisa diobatin gitu. Tanaman juga kan ya solusinya solusi cabut gitu kan diganti dengan yang baru. Dia frustasi terus dia buang solar ke sawahnya gitu. Dengan harapan solar itu akan memperbaiki padinya ya sayangnya kayaknya nggak terjadi gitu ya. Nah jadi sebetulnya saya nggak tahu nih, saya lompat lagi ke film gitu ya. Apakah situasi ini gitu, akan membawa ke satu harapan baru, new hope gitu kan? Kalau di episode keberapa? Keempat ya, new hope ya. Atau pertama ya. Atau yang Jedi itu datang gitu ya untuk membawa harapan baru kepada kaum pemberontak gitu. Atau ini akan menjadi momen di mana empire yaitu baru dihancurin gitu ya. Terus dia strikes back gitu kan. Karena kita bisa melihat apa yang terjadi sebelumnya di mana
situasi di mana establishment hampir kolaps di beberapa tempat, dan kemudian mungkin momen ini menjadi satu periode di mana empire itu menyerang balik karena Death Star-nya sudah hampir sudah rusak gitu oleh para pemberontak. Dari peristiwa ini kita akan ke arah mana nih? Sebenarnya maunya menawarkan satu hope, new hope gitu kan. Tapi ada juga kemungkinan adanya serangan balik dari Empire untuk kembali mengukuhkan kekuasaannya. Ya mungkin itu. Tangan dulu kita. Oke. Tuh silakan tuh kita kasih floor-nya buat lo. Menurut lo ini gimana tuh? Tapi pertanyaan pertama adalah tadi ya. Jadi kalau Inyo kan tadi kan dia bawa pop culture juga tuh ya. Jadi terjawab tuh pertanyaan pertama dari gue tuh bahwa kita mesti tahu nih ngemeng soal ini gitu. Kenapa? Karena ya ini kan nggak betapa kerennya gitu ketika lo bisa ngomong sama orang bahwa ini kan udah terprediksi ya. Gitu. Lo aja yang nggak tahu, lo bego sih gitu. Oke, silakan tuh. Gue akan mute diri gue sendiri. Iya, oke. Thank you. Pertama, ya kalau ngerespon soal apakah ini terprediksi apa enggak, sebetulnya kalau lihat ini gue jumping aja ya. Sebenarnya gue juga mau ngasih disclaimer dulu deh. Kalau Inyo tadi pakai slideshow segala macam itu, kepala gue tuh lagi nggak bisa terstruktur sama sekali, dan bahkan yang gue pikir adalah acuan gue buat ngomong tuh sebetulnya coretan-coretan yang gue juga mesti harus mikirin bagaimana caranya nyambungin satu sama lain. Tapi somehow mungkin gue coba buat sekoheren mungkin gitu ya untuk ngerespon situasi yang sekarang. Yang jelas semua orang juga pasti ngalamin bagaimana yang namanya virus ini tuh sebetulnya dalam level experience tuh turbulent banget gitu, dalam level emosional. Dan ini bahkan juga mendisrupsi segala macam hal yang kita anggap mapan gitu. Bahkan temporality kita aja, gue rasa juga salah satu yang sekarang lagi kita alamin pelan-pelan tuh, kita kesulitan bahkan untuk menstrukturkan kembali hari-hari. Menstrukturkan keseharian kita tuh setengah mati gitu. Bangun ke kantor, terus habis itu kerja, habis itu nongkrong dengan teman-teman kantor, pulang kerja segala macam. Sekarang itu udah jadi sekedar kenangan gitu yang dirayakan orang-orang di Facebook. Jadi itu realitas kita gitu. Jadi kadang-kadang gue suka bercanda gitu kalau ngomong ini kayak ngomongnya kelamaan, buang-buang waktu gitu. Sekarang kita udah nggak tahu lagi apakah waktu itu udah bisa kita akumulasi dan kita buang apa enggak sekarang. Jadi frustasi banget, men. Dan kayak tadi Inyo juga udah ceritain juga gitu kan. Di sini gue juga fucked up banget. Karena setelah si Nosa waktu itu ngajakin gue untuk ngobrol soal coronavirus ini, gue tuh udah kelamaan ada di kamar, terus berpikir, kayaknya yang sehat adalah jalan keluar barang sedikit, gitu kan. Dan gue notice satu hal sebenarnya waktu jalan keluar itu. Dulu sebelum ini semua terjadi, gue kalau di New Zealand, kadang-kadang mungkin karena ini sensitif, gue kadang-kadang terlalu sensitif juga ya. Gue jalan tuh, kalau lihat orang-orang, terutama orang-orang kulit putih itu kalau jalan ya, kalau ketemu gue, jalan gitu, gue pasti minggir. Nggak ada rasa bersalahnya sama sekali gitu kan. Maaf nih, jalanan kita bagi sama-sama, terus nggak perlu ada yang harus minggir gitu. Pas kemarin gue jalan setelah virus corona, coy, itu semua orang minggir liat gue. Satu sisi sih emang karena memang ada social distancing gitu kan. Tapi gue merhatiin gitu. Itu yang ngindarin guanya tuh berlebihan banget banyakan orang. Bahkan terakhir, pada saat gue lagi jalan, ada orang datang, dia panik ngeliat gue, sampai minggir-minggir, terus teriak gitu kan. Get away from here. Well, gue pikir sih itu udah rasism, coy. Dan gue nggak sempat bisa mencerna apa yang terjadi pada saat itu. Jadi emang persoalan virus corona ini benar-benar mendisrupsi segala macam hal, termasuk yang kayak tadi udah dibilang gitu kan, social relation kita tuh jadi kayak gimana sekarang. Nah,
kan lagi-lagi pertanyaannya kan sebenarnya apakah virus corona ini membuat kita jadi apa namanya makhluk atau jadi masyarakat yang 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 barbar seperti ini, atau sebetulnya ini cuma sekedar revealing potensi yang selama ini kita sembunyikan gitu dengan bangganya, seolah-olah kita bilang kita Indonesia budaya timur, oh di New Zealand kita multikultural, menghormati budaya Maori, semua kita anggap teman. Itu kan nyatanya kemudian sekarang makin bullshit gitu. Makanya gue akhirnya sempat mikir waktu Inyo tadi singgung-singgung Batur gitu kan. Batur tuh yang terkenal kan salah satunya we've been never been modern kan. Itu buat twist gitu kayaknya sebetulnya we've been never been apa namanya civilized gitu. Bahwa sivilisasi apa namanya peradaban yang kita bayangkan sudah dicapai melalui sains dan apa namanya teknologi dan termasuk kapitalisme tuh apa namanya ya ternyata bukan sign dari peradaban kita gitu kan. Nah itu mungkin selesai bagian curhatnya mungkin pertama yang sebetulnya memicu gue untuk apa namanya paling nggak nyoret-nyoret apa yang gue punya di buku gue sekarang gitu. Nah tadinya singgung juga tadi soal sains, teknologi dan terus kemudian yang lain apa ini fenomena yang sebenarnya konspirasi para apa namanya para fasis teknologi maupun fasis yang lain gitu ya. Tapi lihat sebenarnya sama kajiannya Sheila Jasanoff gitu yang disebut socio-technical imaginaries. Mungkin teman-teman yang ada di sini sempat pernah dengar soal socio-technical imaginaries. Gue tertarik sama kajian ini sebetulnya karena awal-awalnya gue baca apa namanya kajian Bruno Latour soal ENT, setengah mati gue mencernanya. Yang membuat kajian socio-technical imaginaries ini menurut gue kadang-kadang masuk akal itu adalah karena kira-kira dia bilang gini, socio-technical imaginaries itu adalah ketika socio-political imaginaries itu co-produce dengan sains dan teknologi gitu. Jadi kayak ide-ide seperti nasionalisme dan bagaimana kemudian governance itu dibayangkan untuk dibentuk gitu, masyarakat seperti apa yang ingin dibangun, itu adalah hasil kombinasi antara socio-political imaginaries dengan apa namanya teknologi dan sains. Artinya pengetahuan dan kekuasaan itu sebetulnya bukan yang pertama kali terjadi sekarang dalam kontestasi seperti zaman coronavirus ini gitu. Tapi ini kayak semacam apa namanya bahkan menurut gue sama tuanya gitu dengan apa namanya dengan lahiran negara bangsa gitu. Minum dulu bentar ya. Nah, kayak coronavirus ini kan sekarang sebagai gejala pandemik global. Mungkin baru seintens ini terjadi sekarang di mana-mana gitu. Tapi sebelumnya kan sebenarnya kayak pandemik mungkin belum level global kayak gitu, tapi kayak virus flu burung, terus yang lain itu kan sebenarnya sudah pernah terjadi. Nah, nyambungin ke socio-technical imaginaries-nya sebetulnya kalau ini kan sebenarnya kaitannya dengan global security kan. Skenario tentang bagaimana sebenarnya satu model kerjasama global dibangun untuk membangun sebuah tatanan apa namanya surveillance kesehatan tuh sudah sejak perang dunia kayaknya. Itu bagian dari apa tuh? Kolonial. Cold War. Karena model apa namanya? Dulu tuh kan apa namanya pertama kali tuh ada apa namanya? Dan itu dimulai dari Amerika sebetulnya. Ketika apa namanya? Misi untuk membangun satu kerjasama global
tentang surveillance ini, itu sebetulnya beriringan dengan hasrat membangun satu tatanan global yang dibangun oleh biosecurity gitu. Karena Amerika membayangkan ada bioterorisme dan sebagainya. Nah, ada interest tentang satu katastrofik yang dibayangkan terjadi karena ada bioterorisme ini. Itu kemudian sejalan dengan ide-ide saintis pada saat itu untuk membangun satu model pencegahan dari pandemik gitu. Nah, jadi situasinya sebetulnya memang sangat nggak mengherankan kalau kemudian ada kecurigaan bahwa ini jangan-jangan sebetulnya kita lagi akan dibawa pada satu tatanan rezim yang baru gitu, di mana segala macam hal nanti nggak akan sama lagi gitu kan. Dan termasuk kebetulan dalam konteks seharian itu, nah ini sebetulnya emang yang perlu didiskusikan sih sebetulnya dalam level keseharian, apa yang kemudian nanti dalam interaksi kita dengan yang lain, dan juga bagaimana negara dan citizen-nya gitu. Nah, makanya kalau tadi pertanyaannya kemudian dibawa pada pilihan apakah ini akan menjadi distopik dan utopik, kalau mengacu ke socio-technical imaginaries tadi, ya justru di sini adalah kesempatan kita untuk membayangkan bagaimana sebetulnya mau kemana kita menuju gitu. Apakah kemudian skenario global security, global health security itu adalah skenario yang mau kita bangun, atau kemudian satu bentuk model kerjasama yang nggak imperial seperti yang dibayangkan lewat global security yang dibayangkan oleh para teknokrat yang bergabung dengan kekuasaan gitu. Sebenarnya sih itu bayangan gue. Atau mungkin selebihnya kita bisa. Oke, mantap. Jadi kalau masuk ke high click kira-kira apa tuh? Ya. Tadi ada istilah-istilah Socio-political imaginary, man. Political sama socio-technical imaginary. Bioterrorism, man. Ini kita ini abis ini pokoknya yang denger ini akan ini deh, bunuh diri. Gak kuat. Jadi kalau masuk ke high click kira-kira apa tuh? Ya. Tadi ada istilah-istilah socio-political imaginary, man. Political sama socio-technical imaginary. Bioterrorism, man. Ini kita ini abis ini pokoknya yang denger ini akan ini deh, bunuh diri. Gak kuat. Tapi nggak apa-apa. Gue seneng banget sih, karena terus terang gue sendiri kalau gue lihat gue kalau salah tolong diperbaiki ya tuh. Cemiu. Ini adalah Hestu melihat bahwa adanya virus ini revealing potensi-potensi kita yang tersembunyi sebenarnya. Gitu. Potensi-potensi kita tersembunyi, potensi apa? Potensi jadi rasis gitu ya, potensi jadi jahat gitu ya. Potensi-potensi kemanusiaan yang sangat mengerikan, tapi sebenarnya ini juga juga menimbulkan potensi lain yang kayak kalau dari gue tuh gue nambahin dikit bahwa potensi-potensi kebaikan dan potensi kerjasama kooperatif juga keluar juga di saat yang sama gitu. Kalau kita lihat tulisan Zizek kemarin soal authority and punishment, berarti kita juga bicara tentang ideologi komunisme yang keluar dengan natural gitu, yang dengan sendiri ada sebagai kebutuhan survival gitu, untuk saling membantu atau untuk saling berusaha untuk menyediakan macam-macam hal yang kurang hari-hari ini gitu. Terus kalau kita ngomongin, gue tertarik banget sih sama omongan Hestu tentang global security ya. Wah, jadi dimulai dari Cold War, itu keren sih tuh. Pemikiran itu keren sih buat gue. Karena kalau kita ngomong Cold War,
berarti kita bicara tentang apa namanya surveillance yang paling kuat dulu ya. Oh gitu. Permulaan surveillance kan, bagaimana pemantauan kiri dan apa namanya blok kiri blok kanan kan. Rusia Amerika ini kan saling memantau dengan mata-matanya gitu ya kan. James Bond di mana-mana, agen rahasia di mana-mana, anjing men. Jangan-jangan Gitu. James Bond. Nah itu kan juga kan kayak Amerika memata-matai Rusia dengan alasan kebebasan gitu. Rusia memata-matai Amerika dengan alasan kebebasan. Sebenarnya sama-sama pengen bebas gitu. In some ways bebas dengan ideologi masing-masing gitu kan. Tapi kan kita bisa lihat ya ada musuh-musuh yang terus diproduksi kan, musuh-musuh ini kan diproduksi terus. Jadi musuhnya dulu kanan kiri gitu ya. Terus dia menang dengan tembok benteng runtuh, muncul terorisme gitu. Habis itu terorisme sekarang udah selesai juga, muncul virus gitu. Maksud gue selalu ada sesuatu yang menjadi global problem yang butuh global security dan keinginan untuk menjadi totalitarian dan monitoring people gitu. In some way. Dan sekarang adalah yang paling efektif untuk monitoring kan. Itu Zizek bilang ini kayak mimpi bahasanya totalitarian gitu kayak. Nah, kalau ini lo udah pasti di rumah dan lo mesti mau dimonitor. Gitu. Ini governmentality Foucault dalam tahap yang paling ekstrim gitu, anjing men gitu. Kita akan maju ke pertanyaan dari para peserta kita. Yang pertama dari Mbak Aulin. Mungkin Mbak Aulin bisa ngomong langsung aja ya Mbak, supaya ada suaranya di podcast ini Mbak. Halo semua. Halo. Pria. Halo. Tadi dengar suara pria. Makanya yes. Iya betul nih. Lain kali pembicaranya harus ada perempuan juga ya, Bo ya. Oh, boleh dong abis ini. Boleh banget. Pengen. Kita udah langsung ketawa. Please banget. Nah, apakah kalau kalian kan sebagai antropolog yang terhormat itu ya, ada nggak tuh kajian yang bagaimana perubahan suatu masyarakat itu dari yang tadinya kita sangat komunal, tapi terus jadi harus dirumahkan gitu sekarang. Menurut kalian gimana tuh? Paling nggak yang paling inget yang pernah saya baca ya, itu Tani Ali itu pernah ngomong soal, tapi bukan konteks ini sih, bukan konteks virus gitu. Dia ngomongin soal bagaimana satu masyarakat yang sebelumnya tadi dalam bahasanya Mbak Guyup tadi tuh, dan satu sama lain komunal, ada ritual-ritual yang meredistribusi sumber daya sehingga nggak ada ketimpangan gitu, termasuk kayak fungsi dari kayak witchcraft itu sebetulnya juga di satu sisi adalah satu mekanisme untuk meredistribusi karena kalau witchcraft tuh kalau orang rumahnya beda sendiri gitu, biasanya orang nanti akan nyantet itu rumah gitu kan. Nah itu jadi kayak mekanisme somehow gitu untuk membuat nggak ada ketimpangan antara satu masyarakat dengan yang lain. Tapi terus masyarakat yang kayak gini dia berubah itu nggak lewat proses yang sebetulnya drastis gitu. Cuman gara-gara coklat masuk, kemudian mereka tertarik untuk tanam coklat, maka semua tatanannya itu berubah. Tapi prosesnya nggak drastis gitu. Kadang-kadang memang orang membayangkan perubahan sosial tuh kayak termasuk antropolog juga gitu. Kita mau lihat yang sesuatu yang kayaknya cukup bombastis gitu. Ada masyarakat yang komunal terus kemudian digusur sama perusahaan yang mau ngambil lahan, which is itu terjadi gitu. Tapi proses-proses yang sebenarnya sangat delicate dalam keseharian yang kita lewat, kayak termasuk bagaimana sebetulnya ketika coklat masuk, karena dia mengubah semua mode of production orang-orang di kampung itu, yang tadinya cuma tanam bawang, yang umurnya pendek, sehingga nggak memungkinkan mereka itu punya kepemilikan yang kayak kita gitu loh. Kita punya tanah terus paten gitu. Ini orang bisa ganti-gantian pakai tanah, terus setelah ada coklat ini kan permanen gitu. Orang ketika udah tanam coklat, iya pohon coklatnya di situ terus karena dia ngambil buahnya gitu kan. Maka kepemilikan permanen atas tanah itu langsung ada di masyarakat itu. Jadi tapi prosesnya nggak drastis kayak gitu. Nah, persis tinggal di rumah ini adalah satu situasi di mana kita
punya pengalaman yang sangat drastis berubah gitu. Dan menurut saya sih perlu kajian yang lebih lanjut ya. Tapi saya sendiri belum pernah baca yang seperti yang sekarang kita alami gitu. Mungkin Inyo ada tanggapan. Ya, mulai dari mana nih? Bingung juga. Apa namanya? Ya, pertanyaannya menarik tapi juga sekaligus susah dijawab. Karena memang belum studi-studi tentang perubahan perilaku, perubahan pola relasi dari satu bentuk ke bentuk yang lain memang menjadi salah satu topik kajian antropologi. Banyak sekali studi-studi tentang itu gitu ya. Tapi secara spesifik yang tentang ini belum ada gitu. Cuman yang kita mesti pahami sebelumnya juga sebetulnya kalau kita memahami budaya sebagai suatu objek gitu ya, budaya orang Indonesia yang begini, budaya Indonesia yang begitu gitu ya. Seperti halnya virus ya, kebudayaan ini sebenarnya risk free object gitu ya. Dia tuh objek yang ya kalau kita mau objektifikasi kebudayaan gitu ya, itu objek yang nggak ada risiko gitu ya, dia sebagai matter of fact gitu kan. Tapi juga dia bisa jadi matter of concern gitu ya, buat orang-orang dalam kondisi atau konteks tertentu atau simbolik tertentu. Nah, dengan begitu sebenarnya kita juga bisa mempertanyakan ulang dulu premis-premis yang bilang bahwa kita ini masyarakat yang komunal, kita ini masyarakat yang guyup. Pertama mungkin perlu di-breakdown, didefinisikan kita yang mana gitu ya, kita yang siapa gitu kan. Kalau etnografi kan selalu bicara dalam level yang sangat meticulous, sangat kecil gitu ya. Karena ada perbedaan misalnya bagaimana konteks tertentu merespons ini semua. Buat orang di kampung work from home gitu ya, bukan mungkin buat petani misalnya itu bukan sesuatu yang baru buat mereka gitu kan. Karena mereka memang terbiasa ya work from home gitu kan. Maksudnya ya mereka pergi keluar tapi semua sentralnya tuh semua di rumah gitu kan, ngapa-ngapain di rumah. Nah ini jadi problem buat orang-orang yang tinggal di dalam konteks urban. Jadi sehingga sebenarnya perlu dipertanyakan dulu, nggak bisa kita menggeneralisir ini adalah timur gitu loh. Jadi sebagai matter of fact itu sebetulnya sesuatu yang sangat plural gitu ya, bukan nggak bisa kita generalisir seperti itu gitu kan. Tapi kenapa kemungkinan muncul definisi itu kan juga ada satu concern tertentu gitu untuk kita membingkai itu semua dalam bingkai simbolik seperti itu gitu ya. Jadi misalnya juga satu contoh yang lain gitu ya, kita melihat selama ini memahami misalnya orang Amerika misalnya sebagai individualis gitu ya. Tapi saya baca-baca berita gitu ya, ngulik-ngulik gitu lihat bagaimana situasi seperti ini kemudian mengaktifkan kembali jaringan lumbung pangan yang sudah ada sejak tahun 1970-an. Kita bayangin nggak di negara kapitalis seperti Amerika, mereka punya jaringan lumbung pangan yang memasok makanan untuk orang-orang yang terancam kelaparan. Mereka juga mungkin baru bisa ngebayangin sekarang bahwa Amerika sekarang terancam kelaparan gitu ya, karena banyak hal. Tapi mungkin saya bikin sedikit eksperimen dengan mahasiswa saya di kelas analisis jaringan sosial. Saya minta teman mahasiswa mengidentifikasi aktan-aktan yang terlibat dalam kondisi seperti ini. Saya menarik gitu misalnya untuk dalam konteks-konteks tertentu gitu ya. Ada beberapa hal seperti misalnya ini juga berdampak kepada faktor hal-hal yang terkait dengan persoalan-persoalan domestik gitu ya, meningkatnya KDRT, terus juga pernikahan dan lain sebagainya. Tapi itu dalam konteks-konteks tertentu gitu ya. Misalnya di Cina misalnya perceraian semakin tinggi, tapi di sini misalnya justru orang yang mendaftarkan perceraian itu semakin rendah karena mungkin kalau ke KUA juga beresiko gitu ya. Jadi dia menghambat. Jadi dalam konteks ini harus dipahami dalam konteks-konteks tertentu gitu ya, kalau menurut saya. Jadi ya tapi itu tetap jadi satu kajian yang menarik ya, bagaimana kemudian work from home ini menjadi satu situasi yang membuka possibilities baru tapi juga menutup possibilities lainnya misalnya. Oke, pertanyaan berikutnya dari Indi nih. Ya, Indi, ya.
Silakan gue kasih ke lo aja langsung supaya ada suara lo di sini. Enak ada suara cewek, jadi kayak Mbak Olin bilang tadi, jadi nggak cowok doang gitu yang ngemeng di podcast ini gitu, bosan. Gue nggak tahu ya ini nyambung atau enggak sih, cuman kan selama ini kita lihat di berita kalau COVID itu virus yang lompat dari hewan ke manusia. Nah, sebenarnya ada nggak sih kayak kasus yang sebaliknya gitu, jadi virus yang lompat dari manusia ke hewan, terus dia juga jadi pandemik gitu di dunia hewan. Sebenarnya gue nanya ini juga karena banyak yang lihat bahwa masalah ekologi dan juga pandemik ini sebabin karena kita kajiannya masih sangat antroposentris. Jadi masih sangat terpusat pada si manusia gitu. Jadi gimana ya? Mungkin ada yang tahu itu soal ini? Saya rasa sih itu perspektif yang menarik gitu untuk memahami bahwa kita sebenarnya nggak bisa bilang virus ini jahat gitu. Kalau menurut saya, karena dia nggak punya intensi gitu kan. Tapi bagaimana kita memaknainya gitu, yang membuat dia menjadi gitu. Jadi persoalannya makanya pertanyaan-pertanyaan seperti memerangi perang terhadap virus gitu itu juga satu yang kita perangi sebetulnya bukan virusnya, tapi bukan. Ini pertanyaan tricky karena bisa menjebak juga ke arah fasisme juga, sama seperti kelompok ekologis yang kemudian terjebak gitu ya, melihat bahwa wah dengan situasi begini emisi berkurang nih gitu ya, yang membuat sehingga sebenarnya menyalahkan sebetulnya climate change itu karena adanya overpopulasi gitu kan, sehingga ya udah lebih baik populasinya emang dikurangin gitu kan. Ini kan juga fasisme, bentuk fasisme gitu ya. Jadi mungkin saya nggak bisa jawab sebetulnya pertanyaannya, jadi saya ngelantur ke mana-mana gitu. Tapi menarik untuk memahami ini dari perspektif non-humannya tadi gitu ya. Tapi juga kalau tadi kita ngomong terlalu banyak distopia gitu ya, tapi juga kan kita juga mesti melihat bahwa situasi ini tadi kita di antara dua pilihan sebetulnya, apakah ini memunculkan satu harapan baru gitu, karena misalnya praktik-praktik misalnya membantu dan lain sebagainya juga bermunculan. Sebenarnya anjrit, emang ini bagian dari kegalauan gue juga sih. Di satu sisi kalau lihat kayak semacam ontological turn yang terjadi di Prancis gara-gara si Bruno Latour tuh, apa yang kemudian jadi apa istilahnya, apa namanya, trademarknya antropologi gitu kan, mempelajari manusia, terus di sana dibilang bukan manusia yang sebenarnya jadi sentral dari segala macam hal gitu. Kita kan sama ini merasa manusia itu jadi pusat dari segala macam hal. Dan antropologi melihat segala macamnya, bahkan agensi dari manusia, ya kan, bahwa yang lain tuh seolah-olah tidak punya peran terhadap apa namanya, terhadap jalannya kehidupan lah gitu kan. Karena misalnya aja kayak kajian-kajian yang siapa tuh yang di Mesir yang bikin penelitian soal apa namanya, irigasi atau apa gitu, terus dia ngomongin nyamuk gitu, kan mosquito speak, itu kan lagi mau ngomongin bagaimana peranan nyamuk gitu terhadap perubahan besar gitu kan. Maksudnya agensi yang biasanya ditaruh di manusia ditaruh ke nyamuk sekarang. Ada babnya yang ngomong kayak gitu, kan mosquito speak. Tapi kalau kayak apa namanya, orang-orang kayak si Sheila Jasanoff yang ngomong socio-technical imaginaries gitu, itu sebetulnya hampir senada gitu, bahwa antroposentris ini bermasalah. Tapi terutama pada apa namanya kajian-kajian yang benar-benar menegasi peranan apa namanya materiality dari fenomena sosial. Kadang-kadang kalau kita ngomong fenomena sosial aja juga agak-agak fasis sebagai kategori kan. Apa yang kita maksud dengan sosial gitu? Isinya apa sih dia gitu? Isinya apa ya gitu? Apa iya sekarang kalau ngomong kayak gitu fenomena sosial? Apa nggak bisa dimasukin ini virus corona dalam kategori ini gitu kan? Emang confusing gitu. Nah, tapi pertanyaan dari orang-orang yang gemar sama socio-technical imaginaries ini, pertanyaan can mosquito speak itu di-challenge dengan can mosquito imagine sekarang.
kalau kita mau balikin apa namanya agensinya itu ada di hewan, kita juga perlu bertanya apa yang sebetulnya ada dalam fitur apa yang membuat manusia menjadi manusia ketika membicarakan agensi lah gitu kan, membicarakan agensi, kapasitas to change gitu. Dan salah satunya manusia punya imajinasi, itu yang memungkinkan sebenarnya penemuan-penemuan teknologi dan science itu possible. Dan kita semua juga tahu, Inyo refer ke apa namanya film-film science fiction gitu kan, yang sebetulnya kalau kita mau jujur, science fiction lebih banyak punya peranan dalam apa namanya penemuan teknologi gitu kan. Kayak Aldous Huxley tahun berapa dia bikin, itu belum ada gagasan soal DNA dan lain sebagainya. Dia udah ngomongin soal apa namanya peranan keluarga yang kemudian digantikan dengan negara, terus kemudian manusia tuh dari cloning gitu. Bahkan kelas sosial itu genetik gitu. Jadi kelas buruh ya otaknya nggak akan bisa baca gitu. Jadi kerjanya jadi buruh yang patuh. Tapi itu semua dilakukan lewat proses genetika. Dan itu ditulis sama dia sebelum apa namanya ide tentang DNA itu muncul dalam perdebatan saintifik. Nah, apa namanya peranan imajinasi ini yang menurut gue juga menarik ketika kita membicarakan progres teknologi dan termasuk disaster yang kita bayangkan sekarang gitu. Kalau kemudian makanya pilihannya berarti makanya sekarang pemerintah harus lebih dengerin sains. Apa begitu yang juga kita mau? Iya kan, gitu. Ya, jadi kadang-kadang ada implikasi yang kayak gitu juga jadinya. Tapi gue sendiri sih secara personal, karena gue juga sekarang lagi coba ngelihat bagaimana kayak gue kan ngomongin pembangunan sebenarnya. Tapi sebetulnya ketika gue lagi meneliti kenapa sih ada orang yang pengen mengimprove kehidupan orang lain dan ngapain sih orang gitu, dan apa yang sebetulnya yang sebetulnya dilakukan gitu, dan sebetulnya sangat banyak melibatkan yang bukan manusia gitu, dan kegiatannya sebetulnya berputar pada produksi inskripsi gitu. Kalau ke desa sekarang pemberdayaan masyarakat desa mereka ngapain? Kegiatannya semua tuh berpusat pada bikin proposal, sending proposal, rapat, dan segala macam organisasi sosial dalam membangun desa dan pemberdayaan itu semuanya berpusat pada birokrasi, pada kertas gitu. Sekarang kita juga bisa tanya kan dalam konteks ini gitu. Can apa namanya paper speak gitu. Tapi juga dalam konteks yang tadi lagi gue utak-utik gitu. Can paper imagine gitu. Oke, halo Mas Sestu dan teman-teman yang lain. Halo. Ya, nyambung dari penjelasannya Mas Inyo yang tadi sih ya tentang apa ya, kan situasi ini tuh sebenarnya situasi yang lainnya jadi rumit ya, banyak aspek yang akhirnya di dalam hidup kita tuh aduh ini jadi gimana sih gitu ya. Kita gagap lah menghadapi perubahan-perubahan ini gitu dari segi pendidikan. Sekarang sistem pendidikan yang konvensional frustasi semua tuh kayaknya guru-guru dan muridnya gitu kan, karena tidak terbiasa dengan pola-pola seperti ini. Begitu juga banyak pekerjaan-pekerjaan yang bisa sebetulnya dirumahkan, tetapi karena selama ini tidak dirumahkan, itu gagapnya luar biasa dan bikin stres semua orang gitu. Nah, sebenarnya pertanyaanku gini, dari sudut pandang antropolog mungkin ya, kan kita kalau misalkan situasi ini berlangsung agak lama, mungkin kan akhirnya kita menjadi terbiasa dan membentuk pola baru ya. Nah, pertanyaannya ketika situasi kemudian menjadi pulih kembali, artinya kita sudah bisa beraktivitas dan lain sebagainya, apakah kemudian pola ini akan tetap berlanjut atau kita masyarakat dengan kebiasaan-kebiasaan kita ya, dengan tipikalnya manusia urban mungkin ya. Kalau tadi kan harus diperjelas dulu kitanya ini siapa ya. Nah, apakah justru kita akan kembali lagi ke pola lama atau justru perubahan nanti itu membentuk pola lain lagi yang juga lebih rumit lagi gitu. Karena kita harus jadi berubah lagi. Nah, kalau dari
Mas Hestu dan Mas Inyo ini kayak gimana ngelihatnya? Di depan sana gitu. Jadi agak sulit ya, karena menurut saya ini baru permulaan gitu. Karena kita belum melewati fase ini gitu. Tapi ada beberapa hal mendasar sebetulnya yang juga lagi-lagi karena begitu dahsyatnya situasi ini, sebenarnya dia mempertanyakan hal-hal mendasar. Kalau kita lihat iklan-iklan app, apalah di TV gitu ya, kita begini barangnya datang gitu, terus transaksi nyampe gitu kan. Kita membayangkan dunia yang difasilitasi oleh teknologi digital gitu kan akan mempermudah hidup kita. Seolah semua persoalan selesai gitu ya. Oh, udah ada apps-nya. Don't worry, I have an app for that gitu kan. Tapi kita justru mempertanyakan kembali apakah asumsi-asumsi itu benar. Karena pada kenyataannya dengan adanya apps tapi nggak ada pergerakan manusia, misalnya justru kita kolaps. Jadi ini sebetulnya situasi yang saya pikir sebetulnya malah mempertanyakan asumsi-asumsi dasar tentang apa-apa yang selama ini kita percayai gitu ya. Bahwa misalnya, oh kita nggak perlu lagi kok ketemu secara fisik, sekarang udah gampang semuanya virtual gitu. Damn! Tidak ada situasi di mana kita harus melakukan distansi fisik, kolaps gitu. Nah ini kita mempertanyakan kembali sebenarnya teknologi itu apa sih dan bagaimana kita melakukan itu sekarang gitu, dan apakah karena kan lagi-lagi ya itu bagaimana kita memaknainya. Dan bicara soal kebudayaan, sebenarnya kebudayaan itu selalu fleksibel. Apa namanya, kalau yang berkembang di UI gitu misalnya ya, memahami kebudayaan sebagai knowledge atau culture is always in the making. Dia nggak pernah benar-benar menemukan satu bentuk yang kemudian utuh dan menjadi determinasi untuk mengarahkan perilaku orang, tapi itu sesuatu yang terus in the making gitu ya. Nah, makanya yang jadi problematik adalah ketika dia didefinisikan menjadi sesuatu yang ajak, yang utuh, itu jadi persoalan karena bisa aja definisinya nggak sesuai dengan faktor sosialnya gitu. Jadi apakah kita akan berubah? Ya kita memang selalu berubah. Ini pertanyaan bagus banget sih emang. Karena sebenarnya ini persis yang ada di kepala gue sebetulnya. Sebetulnya berkaca sama terorisme misalnya. Itu kan juga fiturnya sama kan, kaitannya sama global security. Setelah 9/11, dunia nggak sama lagi. Airport nggak sama lagi. Terus kemudian, meskipun nggak persis seperti sekarang seluruh dunia itu ada virusnya, dan waktu itu mungkin nggak seluruh negara punya teroris, tapi itu cukup jadi global panik kan, jadi ketakutan, dan bahkan jadi legitimasi buat negara untuk kemudian dia naikin ongkos militernya. Tapi paling enggak, dan sekarang kan juga mirip, yang salah siapa gitu, siapa yang kita mau salahin? Terorisme, ya seperti mana yang kita tahu, disalahin ya Islam. Negara-negara Islam dibombardir dan lain sebagainya. Di bandara orang-orang berjenggot dicurigai. Rasisme terhadap orang-orang Arab dan orang-orang Islam itu meningkat di mana-mana. Nah sekarang juga sama, xenofobik juga gitu. Karena pertanyaan tentang siapa yang bertanggung jawab juga diajukan ke Cina misalnya. Dan rasisme dan xenofobik terhadap orang-orang Cina meningkat di mana-mana. Artinya nggak usah tunggu berapa waktu ke depan sebetulnya, tapi bagaimana kita sendiri kemudian dipicu oleh ketakutan-ketakutan kita sama terorisme dan coronavirus itu sedang terjadi gitu. Sekarang kita lagi ngobrol, mungkin di sudut dunia sana ya ada yang kayak gue kemarin diteriakin suruh pergi gitu. Tapi artinya ya di sisi itu ya kalau mau omong pesimisnya ya dunia kita nggak akan sama lagi pasca coronavirus ini gitu. Sekarang ini kan pemegang kekuasaan ngomongin ke kita, bahkan di seluruh dunia ngomongin ke kita di rumah aja. Nah,
Tapi ada yang menarik buat saya adalah ketika ini menjadi sebuah standar, semua orang harus diam di rumah, harus menjaga social distancing, gitu, physical distancing. Tapi di sisi lain, konsep tentang rumah ini berbeda-beda, gitu. Ya, anggaplah misalnya di Indonesia gitu, saya tulis di keluarga yang tinggalnya adalah keluarga luas gitu, rumah bagi mereka itu banyak gitu, ada di rumah saya, di rumah Uwa, di rumah pamannya yang ada di sebelahnya. Jadi sebenarnya mereka muter-muter aja di situ di lingkaran itu gitu. Nah, ini yang menarik gitu, ketika sebuah aturan masuk, tapi kemudian prismatik ya, jadi penafsirannya akan berbeda-beda gitu. Nah, gimana sebetulnya kita harus bisa menyikapi? Sekarang ini kan pemegang kekuasaan ngomongin ke kita, bahkan di seluruh dunia ngomongin ke kita di rumah aja. Nah, tapi ada yang menarik buat saya adalah ketika ini menjadi sebuah standar, semua orang harus diam di rumah, harus menjaga social distancing, gitu, physical distancing. Tapi di sisi lain, konsep tentang rumah ini berbeda-beda gitu. Ya, anggaplah misalnya di Indonesia gitu, saya tulis di keluarga yang tinggalnya adalah keluarga luas gitu, rumah bagi mereka itu banyak gitu, ada di rumah saya, di rumah Uwa, di rumah pamannya yang ada di sebelahnya. Jadi sebenarnya mereka muter-muter aja di situ di lingkaran itu gitu. Nah, ini yang menarik gitu, ketika sebuah aturan masuk, tapi kemudian prismatik ya, jadi penafsirannya akan berbeda-beda gitu. Nah, gimana sebetulnya kita harus bisa menyikapi itu? Dan saya nggak tahu, mungkin di tempatnya Hestu akan berbeda gitu kondisinya sekarang di sana dengan yang ada di Indonesia. Gimana untuk, ya maksudnya kita diskusi bareng-bareng aja gitu, Hestu, Ino, dan yang lain. Tapi emang di rumah aja ini memang menarik sih sebetulnya. Kayaknya perlu ada penelitian antropologi tentang di rumah aja ini. Gue rasa bakalan ada sih abis ini. Kalau buat para orang-orang di atas sana kan itu cuma soal statistik aja gitu. Berapa jumlah penduduk, berapa jumlah rumah, dan lain sebagainya. Tapi kalau kita lihat realitasnya, kita bisa ngebayangin nggak bagaimana social distancing terjadi di gang-gang sempit. Di Tambora misalnya. Yang matahari aja nggak punya celah buat masuk gitu. Nah ini gimana? Ini kan mirip gambarannya kayak kemarin kita bisa lihat video di Afrika Selatan gitu ya. Orang dikejar-kejarin di Senti itu kayak kompleks-kompleks pemukiman dari seng gitu ya, kotak-kotak gitu biasanya orang kulit hitam tinggal di situ, dikejar-kejarin, mereka dipukulin gitu untuk masuk. Yang masuk ke dalam situ tuh panas banget. Jadi lagi-lagi sebenarnya kan ya selain kembali mempertanyakan hal konsep-konsep dasar tentang apa itu rumah gitu ya, tapi juga kan bisa membongkar fakta-fakta sosial yang selama ini mungkin disimplifikasi gitu ya, bahwa ya kita membayangkan rumah yang seperti yang kita bias kelas menengah, kelas elit penguasa gitu, tapi kalau kita lihat realitasnya nggak semuanya sama begitu. Gue nggak mau nge-share soal teori-teori, tapi gue mau ya keadaan gue. Jadi yang dari Jawa Timur jemput kita ke Semarang, kita dari Jakarta ke Semarang. Dan itu kita benar-benar nggak mau naik angkutan umum, kita sewa mobil, yang di dalam mobil itu cuma gue sama anak gue. Sampai sini, nah, karena prosedurnya kan waktu itu orang dari daerah pandemik harus lapor ya. Sampai sini kita langsung lapor ke Pak RT. Itu udah jadi omongan sebenarnya kata nyokapnya suami gue. Udah jadi omongan kalau kesini nanti kita bakalan datengin sama orang dari dinas kesehatan. Itu benar-benar jadi takut. Padahal kita sebenarnya tadinya santai. Terus ini udah hari ke-13 ya gue di sini. 1 hari lagi kalau sesuai prosedur sih 1 hari lagi gue udah nggak bakalan jadi ODP lagi. Tapi kita jadi bahan omongan satu desa. Kalau di sini tuh ada ODP dan benar-benar kita mau keluar aja tuh sangat-sangat dibatasin. Jadi gimana ya? Kalau di Jakarta gue takutnya benar ketularan, kalau di sini takutnya kita keluar itu jadi omongan orang sedesa. Gitu.
Tadi yang Emma ceritain adalah mungkin adalah bahan terakhir kita yang cukup berharga ya. Dan iya sih, ini pesan sponsor, jangan lupa follow Malas Baca Podcast. Follow Malas Baca Podcast dan follow Instagramnya. Iya, dan mohon maaf ya untuk semua yang belum bisa kebagian di sesi ini. Iya. Karena terbatas banget emang waktunya ya. Iya, dan itu banyak banget. Banyak Keren banget. Thank you Pak Amir, terima kasih Indi, makasih di tahun baru, terima kasih juga. Sama-sama. Semua yang ikut. Thank you ya Hestu dari Auckland, terima kasih. Inyo di Bogor. Fatur, lo dekat rumah gue tuh, sebenernya lanjut tuh bareng doang. Yang di Lenteng Agung, makasih Melody, thank you banget. Ya, sehat semuanya ya, sehat semuanya, jaga kesehatan. Oh, iya.